Mari sama-sama kita mau sambut Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Sore hari ini kita mau naikkan pujian syukur kita ke hadirat-Nya. Kita mau nyatakan Dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Sungguh besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Sebab Kau yang layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Yes Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Yes Tuhan, kemuliaan bagi
kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu besar, darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dulu saya mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini adalah hari raya yang lebih istimewa dibandingkan dengan Hari Raya Natal. Sebab ini adalah hari raya kemenangan, kemenangan Kristus atas maut. Dan itu perlu kita memperingatinya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita akan belajar bersama-sama tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini. Dan sesuai dengan tema yang diambil oleh GBT secara keseluruhan, Sinode GBT, yaitu Yesus telah bangkit. Mari kita buka dalam Lukas 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 24 ayat 5 sampai dengan yang ke-6, demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat yang ke-6, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus telah bangkit. Ini adalah satu peristiwa yang besar karena Yesus mengalahkan maut yang menjadi musuh seluruh umat manusia. Jadi kalau kita membaca di dalam Lukas 24 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 ini, kita melihat dua bagian yang penting, saudaraku yang kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka. Kedua orang itu, maksudnya adalah kedua malaikat. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup?" Nah, ini yang pertama. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Dan yang kedua di dalam ayat yang ke-6, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kebangkitan Kristus tidak akan sah kalau tidak ada saksi yang melihat. Dan firman Tuhan katakan, sesuatu itu baru menjadi sah kalau ada dua saksi. Paling tidak ada dua saksi. Dan ini lebih dari dua saksi. Murid-murid Yesus pertama adalah para wanita, murid-murid Yesus, wanita, Maria, dan Maria, ada beberapa Maria yang melihat kebangkitan Tuhan, kemudian disusul dengan Petrus dan murid-muridnya, dan saksi yaitu malaikat. Kedua orang itu, kedua malaikat itu menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Dengan demikian, maka kebangkitan Kristus secara hukum teologi itu sah. Secara hukum rohani itu sah karena ada dua dan lebih saksi yang melihat. Jadi kebangkitan Kristus yang pertama, Dia yang hidup. Dan yang kedua, Ia telah bangkit. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, maka kebangkitan itu adalah bangkit dari antara orang mati. Bangkit dari antara orang mati adalah hidup dari antara orang mati. Jadi bangkit dari antara orang mati itu adalah hidup kembali seseorang dari antara orang mati. Dan yang kedua, kalau di dalam ayat yang pertama ini, dalam ayat yang kelima, hidup dari antara orang mati, itu pengertian kata bangkit. Bisa jadi
Lazarus orang yang pertama juga yang bangkit, atau ada yang lain yang setelah kematian kemudian dia bangkit. Kalau itu yang dipahami hanya di dalam ayat yang kelima, maka Kristus bukanlah yang sulung dari antara orang yang bangkit. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pengertian bangkit dari antara orang mati itu adalah hidup dari antara orang mati dan tidak mengalami kematian kembali. Roma 6 ayat yang ke-9. Kita akan coba melihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-9 ini. Apa yang dikatakan dalam Roma 6 ayat yang ke-9 ini? Dikatakan demikian, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maka kedua ayat ini, Lukas 24 ayat yang kelima dan Roma 6 ayat yang ke-9 menjadi satu kesatuan yang menjadi syarat disebut sebagai kebangkitan orang mati. Ingat Bapak Ibu Saudaraku ya, Lazarus mati dan kemudian dibangkitkan. Kenapa bukan Lazarus yang disebut sebagai orang yang sulung atau orang yang pertama-tama yang bangkit dari antara orang mati? Karena Lazarus kemudian mengalami kematian kembali. Berarti bukan Lazarus, bukan juga pemuda Naim, bukan juga di dalam Injil itu ada beberapa yang mati dan kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mati. Dan kemudian dia hidup dan tidak mengalami kematian lagi. Sehingga Tuhan Yesus adalah yang sulung dari antara orang yang mati. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, ini pengertian yang harus kita pahami. Bahwa Yesus bangkit, telah bangkit. Yesus telah bangkit. Yang pertama dia yang hidup. Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Ayat yang ke-6 dari Lukas 24 itu kemudian dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Setelah itu Tuhan Yesus tidak mengalami kematian. Jadi proses seluruh tahap manusia sudah dilalui oleh Tuhan Yesus. Dia lahir, dia bertumbuh, ya, kemudian dia mati, dan dia bangkit. Kemudian hidup untuk selama-lamanya. Inilah dasar iman percaya orang Kristen. Sementara banyak orang, ya, mungkin ada yang pernah mati kemudian bangkit, tapi dia kemudian mengalami kematian lagi. Sementara Kristus tidak. Dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tentu kebangkitan Kristus ini bukanlah tanpa perlawanan. Kalau kita melihat, jadi ini adalah bangkit dari antara orang mati ya, seperti tadi yang saya katakan, dia hidup dari antara orang mati, dan yang kedua, dia tidak mengalami kematian kembali. Perlawanan kebangkitan Kristus ini yang harus kita renungkan di dalam kita memperingati Paskah kali ini, saudaraku. Yang pertama, perlawanan yang tidak pernah habis. Bahkan perlawanan ini sampai dengan sekarang. Jadi yang dimaksud dengan perlawanan yang tidak pernah habis ini adalah perlawanan yang sampai dengan sekarang masih berlaku. Di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 kita melihat bagaimana perlawanan orang-orang yang mencoba melawan tentang kebangkitan Tuhan. Ayat 11 sampai dengan yang ke-15 dikatakan, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya.
ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus bukan berarti kemudian tidak ada perlawanan. Bukan berarti mulus begitu saja. Di zaman saat itu, perlawanan ada. Ya, bagaimana orang kemudian mencoba menyuap para saksi yang ingin cerita bahwa mayat Yesus tidak ada. Tetapi kemudian Mahkamah Agama memberikan suap kepada mereka dan memberikan cerita yang palsu kepada mereka untuk diceritakan kepada orang-orang lain bahwa mereka murid-murid Tuhan Yesus mencuri mayat itu. Dan cerita itu kemudian berkembang sedemikian hebat sehingga ada begitu banyak orang yang kemudian tidak percaya akan kebangkitan Tuhan tapi mempercayai berita bohong yang disebarkan oleh Mahkamah Agama. Demikian juga dengan zaman sekarang saudaraku yang kasih Tuhan. Tidak sedikit dari orang-orang banyak ya di luar sana perlawanan tidak pernah habis. Jadi nggak usah heran. Itulah iman Kristen. Selalu mendapatkan perlawanan. Ya, baik pribadi Yesus, kelahiran Yesus, ada perlawanan-perlawanan. Sampai dengan kebangkitan Tuhan Yesus pun sampai dengan sekarang orang ada yang tidak percaya. Ya. Jadi perlawanan ini tidak pernah habis. Perlawanan ini perlawanan yang terus-menerus seperti di dalam Kisah Para Rasul juga. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 15 itu berbicara tentang doktrin iman yang berlaku pada saat itu. Karena mereka percaya di dalam doktrin itu bahwa tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan. Termasuk kebangkitan Kristus itu tidak ada. Kebangkitan orang mati tidak ada. Di dalam ayat 12 sampai dengan 15 dari kisah 1 Korintus 15 ini dikatakan demikian. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah, saudaraku saya potong sampai di situ. Kalau saudaraku mau membaca seterusnya, itu pasti dikatakan di dalam ayat-ayat ini, yang benar adalah ada kebangkitan orang mati. Dan Kristus yang sulung dari antara orang mati, yang bangkit dari antara orang mati. Jadi perlawanan dari zamannya murid Tuhan sampai dengan jemaat di Korintus itu percaya akan tidak adanya kebangkitan. Mereka percaya tidak ada kebangkitan orang mati. Sehingga murid-murid Tuhan memberikan satu bentuk perlawanan juga untuk menyangkal pendapat doktrin iman ini. Bahwa yang mengatakan tidak ada kebangkitan termasuk kebangkitan Kristus, tidak ada. Dan kemudian murid-murid berkata, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, demikian tadi dikatakan, saya sederhanakan bahasanya,
Kami berdusta dengan Allah. Karena yang kami beritakan ada kebangkitan. Seandainya tidak ada kebangkitan, kami ini bukan hanya berdusta kepada orang lain, tapi juga kepada Allah kami berdusta. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita melihat iman para murid Tuhan di sini dalam hal memberitakan inti dari Injil itu sendiri. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 itu dikatakan kisahnya di situ Bapak, Ibu. Bahwa kami beritakan inti dari Injil itu, yaitu karya keselamatan Kristus. Kristus telah mati dan kemudian Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus inilah yang membuat murid-murid punya semangat untuk memberitakan Injil. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, maka murid-murid tadi berkata, kami berdusta kepada Allah. Inilah bentuk perlawanan yang tidak pernah habis. Sampai dengan sekarang. Jadi di saat kami memberitakan atau merayakan, memperingati perayaan besar kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami sadar di luar sana ada banyak orang-orang yang menyangkal tentang kebangkitan Kristus. Oh, Yesus tidak mati. Bagaimana mungkin dia bangkit? Disalib saja tidak. Yesus tidak bangkit. Yesus itu diangkat ke surga hidup-hidup. Ada yang berkata demikian. Ada yang berkata juga, oh enggak, Yesus tidak disalib, tapi kemudian Yesus dilarikan ke suatu tempat. Di sana kemudian dia punya keluarga, punya anak. Sampai dengan sekarang, saudaraku. Ini perlawanan. Sekarang kita tinggal hidup di tengah-tengah orang-orang yang punya perlawanan doktrin iman kita. Kalau iman kita ini iman yang tidak teguh, maka kita mudah jatuh. Kita mudah mempercayai mereka. Tapi kalau iman kita kuat, seperti yang dilakukan oleh murid-murid pada zaman di 1 Korintus 15 ini, mereka memberitakan kebangkitan Kristus. Bahkan melawan doktrin orang yang mengatakan tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 16 kemudian berkata, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ini berulang-ulang dikatakan. Kata-kata ini berulang-ulang dikatakan yang seperti tadi saya bacakan dari ayat 12 sampai dengan 15. Ya dikatakan sama, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita semua bukan hanya murid-murid pada saat itu, kita semua hidup dalam dosa karena tidak ada yang mampu menebus dosa. Sebab kebangkitan itu adalah peristiwa yang penting sekali. Kebangkitan itu menunjukkan Kristus telah mengalahkan maut. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, murid-murid ini mencoba memberikan penjelasan tentang yang benar. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Yang menarik saudaraku, kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus atas maut ini juga berlaku bagi mereka yang tidak percaya. Mereka itu sudah ditebus dosanya. Kuasa maut atas mereka yang dialami oleh mereka yang tidak percaya pun juga kuasa mautnya sudah dikalahkan oleh Kristus. Tapi bukan berarti mereka yang menyangkal Kristus itu kemudian ikut dalam keselamatan. Saya harap saudaraku mengerti ya, bahwa Yesus bangkit bukan hanya untuk mereka yang percaya. Kuasa kebangkitan Kristus itu berlaku bagi semua orang.
Semua orang. Artinya semua orang itu dikuasai oleh maut. Dan maut ini kemudian dikalahkan oleh Kristus, itu berlaku bagi semua orang. Hanya saja pilihan mereka untuk tidak diselamatkan itu lain lagi ceritanya. Ya. Nah saudaraku, saya lanjutkan. Demikianlah binasa juga, ayat 18 berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Banyak orang yang mati dalam Kristus, akhirnya binasa juga kalau Kristus tidak dibangkitkan. Mereka tidak punya pengharapan untuk hidup kekal. Tidak ada upah. Tidak ada upah hidup kekal bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, 12 murid Yesus, ya 11 mati dalam keadaan sebagai martir. Dan satu, yaitu Yohanes, mati. Ya, dalam keadaan normal, tua, kemudian mati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat di sini, mereka yang sungguh-sungguh mempertaruhkan hidupnya untuk hidup dalam Kristus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka mereka juga binasa. Ayat 19 berkata, jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau tidak ada kebangkitan. Tapi puji nama Tuhan, ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah mati, telah meninggal. Saya ulang saudaraku, karena ini penting sekali. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Udah. Kita bukan lagi menjadi orang yang paling malang, tetapi menjadi orang yang paling berbahagia karena kita percaya kepada Dia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini perlawanan yang tidak pernah habis. Coba kita lihat. Perlawanan yang tak pernah habis di antara orang yang percaya. Sengaja saya masukkan hal ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena ternyata perlawanan ini termasuk juga perlawanan yang sangat berbahaya dalam kehidupan orang percaya. Yaitu mereka yang percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, tetapi tidak menghayati dan tidak mau serupa dalam kematiannya. Ini bentuk perlawanan. Tahu kebangkitan Kristus, percaya kepada kebangkitan Kristus, saya percaya. Tapi tidak berani mengambil pilihan untuk hidup serupa dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, 9 sampai dengan 11 ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan coba lihat dalam Filipi 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-11 dikatakan demikian. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah saudaraku, mari coba kita renungkan. Mungkin kita tidak seperti orang-orang di Korintus tadi, punya doktrin bahwa tidak ada kebangkitan. Mungkin juga kita tidak seperti orang-orang di luar sana yang menyangkal akan adanya kebangkitan di dalam Kristus. Kristus gak bangkit, tapi Kristus diangkat ke surga. Kristus gak bangkit, tapi Kristus tidak disalibkan dan kemudian Dia pergi ke suatu tempat. Kita mungkin tidak seperti mereka. Kita percaya kepada kebangkitan Kristus. Kita percaya kepada kematian Kristus dan kemudian Kristus yang mati itu adalah Kristus yang bangkit. Kita percaya itu.
Tapi ternyata kita punya perlawanan internal yang juga tidak pernah habis sampai dengan saat ini di kalangan orang Kristen. Yaitu mereka yang percaya akan kebangkitan Kristus tetapi tidak menghayati, tidak mau serupa dalam kematiannya. Mereka tidak taat. Sampai mati tidak taat. Sebab dikatakan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Taat sampai mati di kayu salib. Karena itu kemudian Allah membangkitkan dia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, maukah kita ambil bagian di dalam kematian serupa dengan Kristus? Ya, Roma 6 ayat yang kelima dikatakan demikian. Roma yang pasal yang ke-6 ayat yang kelima dikatakan demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini sama dengan Filipi 3 ayat 9 sampai dengan 11 tadi. Supaya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau aku sama dalam kematian Kristus. Tapi faktanya saudaraku yang kasih Tuhan, ada perlawanan. Sadar tidak sadar di dalam kehidupan kekristenan ada perlawanan. Dari orang Kristen sendiri, dari orang yang percaya Kristus, dari orang yang percaya akan adanya kematian Kristus, adanya kebangkitan Kristus, tapi dia tidak mengambil hidupnya untuk menjadi serupa dalam kematian Kristus, sampai akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Sama seperti Kristus, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi renungan bagi kita, untuk kita tetap setia sampai mati. Wahyu 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati. Itu maknanya. Mengambil serupa dengan kematian Kristus. Ketaatan, kesetiaan sampai mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, makna penting dari kebangkitan Kristus adalah makna pentingnya. Kita lihat di sini ya, di dalam Roma 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Makna penting dari kebangkitan Kristus dikatakan demikian. Roma 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-4. Dikatakan demikian. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi makna penting, secara daging, Yesus adalah keturunan Daud. Kalau dilihat dari keturunan secara roh, ya, roh kekudusan, maka kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi secara daging, secara kelahir, secara jasmani, Yesus adalah keturunan Daud. Dilihat dari silsilah kelihatan, saudaraku. Ya. Dalam Injil Matius dikatakan itu silsilah. Yesus anak Daud. Secara daging demikian. Tetapi menurut secara roh kekudusan, kebangkitan Kristus itu menunjukkan bukan sekedar keturunan daging, keturunan Daud. Tapi dia adalah anak Allah. Jadi kebangkitan ini punya makna penting untuk menegaskan bahwa kalau secara daging, Yesus ini adalah keturunan Daud. Tapi lewat kebangkitannya, dia adalah anak Allah yang berkuasa. Saya tidak perlu menjelaskan tentang kuasa anak Allah ini. Sebab begitu banyak tulisan di dalam Injil maupun dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa
Segala kuasa di tangan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Sangat berkuasa. Sehingga kita hormat kepada Dia dan menyembah Dia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, ini makna penting ditinjau dari pribadi Yesus. Yang pertama, secara daging dia keturunan Daud. Tapi kebangkitannya itu dia adalah anak Allah yang berkuasa. Ditinjau dari pribadi Yesus. Sekarang mari coba kita lihat makna kebangkitan ditinjau dari diri kita sendiri, saudaraku. Apa itu? Kita lihat di sini. Bahwa kebangkitan Kristus itu melahirkan kita kembali. Melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Ditinjau dari kepentingan diri kita. Ditinjau dari diri kita. Jadi makna kebangkitan Kristus itu membawa kita kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dilahirkan kembali, saudaraku. Ya, artinya kalau tidak dilahirkan kembali, itu kita hidup tidak punya pengharapan. Tapi pengertian dilahirkan kembali seperti kita itu diubah arah. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-3 dan ke-4 ini dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, saya ulang, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi akhirnya kita dilahirkan kembali. Oleh kebangkitan Kristus kita ini seperti dilahirkan kembali. Dari hidup yang tidak punya pengharapan, sekarang saya punya hidup pengharapan. Karena kebangkitan Kristus, saya memperoleh harta yang tak ternilai. Ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Lewat kebangkitan Kristus. Ini makna dari hidup yang penuh dengan pengharapan. Dari hidup yang tidak ada pengharapan, lewat kebangkitan Kristus, kita beralih kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari coba kita renungkan kehidupan kita hari ini yang sudah kita jalani. Apakah kita menjadi orang-orang yang punya perlawanan akan kebangkitan Kristus? Ya, kita percaya kepada kebangkitan Kristus tapi tidak mau ambil bagian di dalam kematian yang serupa dengan kematian Kristus. Tapi pagi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini kita disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang menolak kebangkitan Kristus. Kita percaya akan kebangkitan Kristus, tapi juga kita percaya juga dan kita mengambil bagian di dalam kehidupan kita ini untuk serupa dalam kematian Kristus, sehingga sampai suatu saat nanti kita akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati, sama seperti Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian kita menerima bagian hidup, ya, bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu lewat kebangkitan Kristus. Puji nama Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati. Amin.
Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat ini siapapun yang mengikuti ibadah secara online di rumah bisa menyediakan roti atau pengganti roti ya, dan juga anggur kalau Bapak Ibu punya, tolong disiapkan, atau pengganti dari anggur untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau segarkan jiwa kami Tuhan untuk mengerti makna penting dari kebangkitan Kristus. Bahwa Engkau mati dari antara orang mati Tuhan. Dan kemudian bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kebangkitan Kristus inilah yang membuat hidup kami beralih dari hidup yang tanpa pengharapan kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mengingat kembali akan makna kematian Kristus yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau rela mati bagi kami. Engkau menebus dosa kami. Dan memberikan hidupmu untuk membenarkan dan mengkuduskan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan sebelum kami makan roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan minum darah Kristus sebagai lambang darah Kristus, kami percaya Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Amin. Sekarang kita ambil gelas kecil ini yang berisi anggur sebagai lambang darah Kristus, kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita ini. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini yang berisi anggur sebagai lambang darah Kristus. Kita angkat dengan tangan kanan kita dan melebihi kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan darah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami telah makan roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan minum anggur sebagai lambang darah Kristus yang memiliki makna bahwa kami hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah yang memerintah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita akan akhiri ibadah perayaan Paskah ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Mari saya undang kita untuk bersatu hati berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyertai dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami sudah menaikkan pujian sebagai penghormatan akan Engkau Tuhan. Sebagai rasa kagum kami akan Engkau Tuhan. Lewat pujian-pujian itu Tuhan, kami naikkan. Engkaulah yang bertakhta di atas pujian. Engkaulah yang layak kami puji, Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Engkaulah Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan kami, yang membangunkan jiwa kami Tuhan,
untuk kami setia kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Demikian juga sebentar kami akan memberikan ucapan syukur kami lewat persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan dengan penuh sukacita. Engkau berkati dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, Kau kuduskan persembahan anak-anak-Mu ini menjadi alat di dalam memperlebar kerajaan Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami. Engkau Tuhan Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang Maha Besar, yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Hamba memberkati sidang jemaat-Mu yang beribadah di tempat ini maupun beribadah secara online. Kiranya Engkau Allah yang Maha Besar memberkati dalam rumah tangganya. Kau berkati Tuhan. Kau berkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Kau berkati dalam sekolah anak-anak-Mu ini Tuhan. Demikian juga ya Bapa, Engkau berkati keluarga dari anak-anak-Mu ini. Bahkan keluarga besar anak-anak-Mu ini Tuhan. Anak, cucu, menantu, Kau berkati Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkati Tuhan. Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Yes Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kita memberikan kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu besar, darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan.